Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Di tempat bersiap doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Salam pada ibu guru. Selamat pagi Bu. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Perasaannya bagaimana hari ini? Apakah senang, sedih? Senang. Gak ada yang sedih kan? Tidak. Alhamdulillah. Kita mulai dulu ya. Presensi dulu. Alfia, Amira, Ani, Aprilia, Arum, Daniel, Dwi Ulfi, Siti, Suci Dwi, Tiara, Trinur, Veronica, Widyastuti, Yuli, dan Zahratus. Semuanya hadir ya, tidak ada yang alpa. Sebelum kita mulai, mari kita mengecek kelengkapan busana dulu dari sebelah atas sampai sebelah bawah. Silakan dilihat dulu apakah kerudung kalian sudah benar atau belum, sudah rapi atau belum. Yang belum rapi silakan dirapikan dulu. Terus sepatunya yang masih talinya belum ketali silakan ditali dulu. Silakan diperhatikan sepatunya masing-masing. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang prinsip desain. Silahkan alat tulis kalian diletakkan di meja masing-masing dulu. Alat tulisnya saja ya. Sudah semua? Sudah. Sebelumnya kita pernah memiliki kesepakatan kelas. Kita akan menerapkan kesepakatan kelas ini agar kalian belajarnya tetap dalam keadaan yang tertib. Salah satunya adalah selama pelajaran nanti semua peserta didik harus aktif, tertib, sopan dan menjaga kebersihan. Misalnya nanti kok kalian ada kotoran, ada kertas yang nggak kepakai terus mau kalian buang, jangan dibuang di laci, kayak gitu ya. Terus selama pelajaran berlangsung tidak diperbolehkan untuk makan. Itu kalian tidak boleh makan. Nanti kalau ada yang makan seperti kesepakatan kelas kita yang dulu, berarti didenda atau membagikan makanan kepada teman-temannya. Masih ingat kan? Masih. Lalu kalian selama pelajaran berlangsung boleh minum. Kalian bawa minum? Bawa minum, nanti kalian boleh minum dengan catatan harus izin dulu. Kita akan belajar tentang prinsip. Terus apa yang akan kita dapatkan dengan belajar tentang prinsip itu? Dengan belajar tentang prinsip, kita akan mendapatkan pembelajaran tentang membuat desain busana dengan harmonis dan indah. Kemarin sudah belajar tentang unsur. Masih ingat tak unsur? Salah satunya apa? Ada garis. Masih ingat? Ada arah. Terus ada warna. Terus ada bentuk. Itu masih ingat toh? Nah, nanti setelah kita kemarin belajar unsur, terus sekarang kita belajar prinsip, kita akan bisa membuat desain busana dengan harmonis. Mungkin sebelum kalian mengetahui prinsip desain, kalian membuat desain itu tidak memikirkan ini nanti bagus atau enggak ya. Yang penting jadi tok.
Tapi setelah kalian mengerti prinsip, pastikan kalian akan menerapkan prinsip-prinsip itu di desain agar desainnya itu terlihat cantik kayak gitu toh. Selanjutnya, ini ada keterkaitan antara materi, unsur, dan prinsip. Seperti yang sudah saya katakan tadi, prinsip dan unsur itu saling berkaitan, saling menyatu, harus sejalan. Jadi kita akan mempelajari prinsip itu seperti apa. Kita mulai dari sekarang. Kalian sudah berkelompok ya? Sudah berenam kelompok dalam satu kelompok. Di sebelah sana ada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalian silahkan memperhatikan materi ini karena materi ini akan kalian gunakan dalam menganalisis nantinya. Oke? Untuk ini kalian harus tenang. Nah, prinsip desain. Prinsip desain itu apa? Kata kuncinya adalah cara menyusun unsur desain. Jadi unsur desain yang sudah kalian ketahui kemarin disusun secara berkesinambungan sehingga menciptakan sebuah prinsip yang akan menghasilkan sebuah desain yang harmonis. Kayak gitu ya. Jadi prinsip adalah cara mengatur atau menyusun unsur desain. Lalu di sini ada macam-macam prinsip. Macam-macam prinsip itu ada 5. Yang pertama, proporsi. Yang kedua, pusat perhatian. Yang ketiga, keseimbangan. Yang keempat, irama. Dan yang terakhir adalah kesatuan. Proporsi dapat memberikan kesan pada tubuh si pemakai. Bisa memberikan kesan bisa memberikan kesan lebih tinggi, lebih pendek, lebih besar, atau lebih kecil. Nah, karena proporsi ini bisa memberikan kesan, maka kalian saat membuat busana silahkan lihat dulu siapa yang mau pakai. Misalnya seperti ibu kan memiliki tubuh tinggi, pendek, gemuk. Ya kan? Ya. Nah, silahkan kalian kalau mau bikin baju untuk ibu, ya kalian harus bikin baju yang bisa membuat ibu itu terlihat lebih tinggi dan langsing. Kayak gitu ya? Nah, misalnya kalian ada pelanggan, dia memiliki tubuh yang bagian lebih menariknya adalah di kaki. Berarti kalian akan buat desain yang memiliki pusat perhatian di mana? Tadi yang lebih menonjol dari konsumennya itu adalah kaki. Nah, berarti nih kalian mau membikinkan desain, pusat perhatiannya ada di sebelah mana? Di kaki, karena di sini dikatakan yang lebih menarik daripada bagian lainnya. Itu ya. Nek kalian mau bikin desain untuk kalian sendiri, mau menerapkan prinsip pusat perhatian, berarti kalian harus mengidentifikasi di bagian tubuh kalian ini apa yang lebih menarik dari bagian lainnya. Kayak gitu ya. Keseimbangan itu ada 2. Keseimbangan simetris dan asimetris. Sudah pernah dengar belum? Sudah. Apa toh keseimbangan simetris dan asimetris itu? Kalau keseimbangan simetris itu adalah keseimbangan yang antara kanan dan kiri itu bentuk, mau garis, warna, atau besarnya jika diukur dari tengah-tengah busana tersebut besarnya sama. Tengah-tengah busana itu mana? Sini kan, tengah-tengah.
Jadi antara kanan dan kiri besarnya sama, bentuknya sama, warnanya sama, itu keseimbangan simetris. Contohnya baju ini. Ini memiliki kerah antara kanan dan kiri sama besarnya. Bentuknya garis juga sama. Lalu ini ada saku kanan kiri juga sama, memiliki hiasan kanan kirinya juga sama, arahnya garis juga sama. Di pembelajaran hari ini kita akan membuat proyek, tapi sebelumnya Ibu akan bertanya, bagaimana konsep dari prinsip yang diterapkan dalam busana santai dengan busana pesta. Busana santai dan busana pesta itu kan pasti sesuatu busana yang sangat berbeda, sangat kontras. Yang satunya formal, yaitu busana pesta, yang satunya adalah informal, busana santai. Pasti penerapan prinsipnya juga akan berbeda. Seperti itu toh. Nah, kalau kalian mau bikin suatu desain untuk busana santai, untuk busana pesta dengan penerapan prinsip itu, bagaimana konsepnya? Paham pertanyaannya? Dijawab ya, saya sebut. Ani? Nah, silakan dijawab. Bagaimana konsep prinsip desain untuk busana santai dan busana pesta? Prinsip pada desain busana santai lebih simetris dan tidak terkesan mewah. Sedangkan pada desain busana pesta pasti lebih banyak baju yang asimetris dan terkesan heboh. Ya, benar atau tidak? Benar. Ada yang punya tanggapan lain atau jawaban lain dari jawabannya Ani? Tidak ada ya. Berarti semua setuju dengan yang Ani katakan. Gitu nggih? Lalu kita akan melakukan ice breaking sebelum kalian akan mengerjakan sebuah proyek. Bisa dimulai? Berdiri semuanya ya, berdiri. Bisa kita mulai? Bisa enggak? Bisa. 1, 2, 3. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 5. 2 kali tepuk 4. 3 kali tepuk 5. Dah. Mau dilanjut? Sekali lagi? Ya. Sekali lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk ya. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Dah, bagus. Boleh duduk kembali. Sekarang kalian sudah ada buku tulis di meja kan? Silakan satu anak per kelompok maju, nanti ibu kasihkan LKPD-nya. Satu kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Dan kelompok 5. Dah, kalian waktu mengerjakannya untuk berdiskusi adalah 20 menit. Tadi ada yang bertanya, Bu, pengerjakannya di buku atau di kertas itu? Mengerjakannya kalian langsung di kertas itu. Nanti kan kita presentasi. Siapa nanti yang jadi presenternya pas presentasi gitu, silahkan dibagi dari sekarang. Kalian menentukan jadwalnya dulu.
siapa nanti yang presentasi, siapa nanti yang menulis, siapa nanti yang memikirkan jawaban, kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian nanti pas presentasi masih udur-uduran gitu. Kamu aja, ibu nggak mau loh kayak gitu ya. Ya, oke. Dah. Sudah dapat presenternya siapa? Siapa? Widya. Boleh. Ada pertanyaan nggak? Belum. Jadi bisa mengerjakan lo ya. Jangan lupa nomor absen. Dah diganti nama panjang. Dah diganti. Oke. Dilingkari. Sudah dapat presenternya belum? Presenter? Siapa? Resta. Oke. Nanti kamu menjelaskan sejelas-jelasnya ya, Resta. Pusat perhatiannya di mana? Di bagian gelembung. Gelembung. Oh ya, berarti pusat perhatian itu ada sesuatu yang menonjol yang kamu pertama kali lihat desain ini itu yang paling menonjol bagian gelembung lengan. Oke. Itu quilting itu apa sih? Quilting itu ini loh. Bentuk kotak-kotaknya. Quilting. Ini nanti pas presentasi dipresentasikan semua, Bu? Enggak, cuma yang ini tok. Presentasinya cuma yang analisis desain aja. Enggak. Terus yang maju? Yang maju semuanya, tetap semuanya. Presenternya siapa? Saya. Nanti Arum yang berbicara dari pembukaan sampai akhir. Kalian di sebelahnya. Nanti kalau ada pertanyaan berarti dipikir bersama, bukan cuma Arum yang mikir gitu ya. Kan namanya berkelompok toh. Itu ya. Nah, sekarang yang proporsi sama irama diselesaikan dulu apa? Siapa tadi yang memikirkan proporsi? Yang memikirkan irama siapa? Apa itu? Ini Apa? kurang satu pertanyaan. Ya coba dipikirkan dulu jawabannya apa. Sudah selesai ya, waktunya sudah habis. Silahkan dikembalikan seperti semula kursinya yang tadi. Yuk. Nah, pada desain berikut terdapat kesatuan. Desain ini sudah memiliki kesatuan antara pusat perhatian, keseimbangan, proporsi, dan irama sehingga desainnya terlihat harmonis. Terus terdapat pusat perhatian. Pada bagian hiasan bahu ke bawah itu terdapat pusat perhatian. Yang ketiga, keseimbangan. Pada desain berikut, keseimbangan simetris karena antara kanan dan kiri bentuk dan besarnya sama. Yang keempat, terdapat proporsi. Sesuai karena pada
pada bagian atas sudah memberi kesan kecil, maka pada bagian bawah dibuat lebih besar dengan desain celana yang lebih besar pada bagian bawahnya. Sudah pada setuju semua? Pusat perhatian. Kalau kalian melihat desain ini, apa yang kalian lihat pertama kali itu adalah pusat perhatian. Apakah benar pada bagian bahunya? Ya. Semua setuju? Setuju. Nah, kalau setuju berarti tidak ada komentar apa-apa. Nanti ini pengulangan, irama pengulangan tadi kan sudah disebutkan juga pada hiasan di bahu dan hiasan kaki. Jadi pengulangan itu tidak harus berada pada posisi yang sama. Bahu dan bagian bawah kaki kan posisinya beda. Yang satu di atas, yang satu di bawah toh. Nah, itu juga merupakan pengulangan. Kayak gitu. Ada yang tambahan? Belum? Ya, terima kasih untuk kelompok 1, beri aplaus. Silahkan bisa kembali ke tempat masing-masing. Kalian sudah mengerjakan dengan baik. Sudah ada peran presenter, sudah ada peran yang memiliki untuk mencari ini itu prinsip apa, itu sudah ada tadi. Jadi kalian di dalam kelompok itu sudah ada kesadaran diri kalau kalian itu harus ada peran sertanya kayak gitu. Jadi besok kalau kalian di pelajaran lain, silakan harus memiliki peran aktif. Gitu ya. Ada yang ditanyakan dari materi hari ini? Ada enggak? Nanti ibu menilai presentasi atau menilai hasil analisis dari kalian mengumpulkan LKPD-nya kembali ke ibu. Nanti akan ibu nilai. Terus tadi ibu sudah menilai kalian prosesnya dengan melihat kalian bekerja di dalam kelompok kayak gitu ya. Lalu kalian silahkan memberikan kesimpulan dari materi hari ini. Ada yang mau secara sukarela sebelum ibu tunjuk? Oh, Nurul. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Prinsip adalah cara kita menggabungkan unsur desain. Prinsip yang harus diperhatikan adalah kesatuan, pusat perhatian, keseimbangan, proporsi, dan irama. Semua prinsip harus kita terapkan dengan baik agar busana yang dibuat terlihat proporsional, indah, dan cantik. Ya, itu kesimpulan dari Nurul. Ada yang mau menambahkan lagi enggak? Apa semuanya sudah sama pendapatnya? Sama, berarti di-refresh lagi. Prinsip itu adalah cara kita menggabungkan unsur-unsur desain. Seperti apa tadi unsur desain? Unsur desain. Garis, warna, bentuk, arah, ruang. Nah, itu prinsip unsur itu kita gabungkan menjadi sebuah prinsip. Nah, prinsip ada 5. Yang pertama, terus, keseimbangan, proporsi, irama. Nah, keseimbangan sendiri tadi ada berapa? 2. Keseimbangan ada 2. Yang pertama, simetris. Terus? Asimetris. Kalau kalian lihat baju ibu ini simetris atau asimetris? Asimetris. Karena apa? Antara kanan dan kiri berbeda. Dari bentuk arahnya garis juga berbeda. Ini namanya asimetris. Kalau baju yang kalian pakai simetris.
simetris. Berarti kalian sudah bisa membedakan antara simetris dan asimetris ya? Nah, sekarang kita akan merefleksikan kegiatan hari ini. Di bagian sini kalian tadi ada beberapa pertanyaan, toh. Apa tantangannya yang kalian rasakan saat mempelajari materi prinsip? Ibu minta dari kelompok 2, silahkan dibacakan tantangannya apa? Tantangannya yaitu ketika sedang tidak fokus dengan materi yang disampaikan dan kita tidak paham. Nah, berarti besok lagi kalau ada pembelajaran kalian harus apa? Fokus. Biar kalian bisa memahami apa isi materi tersebut, kayak gitu ya. Kalau dari kelompok lain, hal baik apa yang muncul selama proses pembelajaran? Dari kelompok 5 bisa dibacakan tadi apa? Hal baik yang didapatkan. Melatih kerjasama dalam berkelompok. Selain itu, apa lagi? Kepercayaan. Kalian percaya nggak dengan pendapatnya teman? Terus kalian bisa menerima pendapat teman tanpa merasa kok mereka nggak suka pendapatku ya, kayak gitu kan? Itu juga hal baik kalian saat berkelompok. Ada yang mau merefleksikan lagi? Ada enggak? Sudah semua ya, berarti nanti kalian setelah pelajaran hari ini jangan merasa sedih, harus senang, harus semakin semangat karena kalian harus memiliki pengetahuan lagi yang lebih banyak agar kalian bisa menggapai cita-cita kalian, kayak gitu ya. Ya. Terus selama pelajaran ini Ibu tadi memaparkan melalui media LCD. Kalian lebih suka kayak gitu apa Ibu ceramah tanpa ada gambar dan lain-lain? Jadi kalian lebih suka kalau ada gambar, tidak hanya Ibu ngomong tok di depan tanpa ada simulasi gambar atau suara gitu ya. Terus kita untuk minggu depan, karena kemarin sudah belajar tentang unsur, tentang prinsip, berarti minggu depan kita akan belajar tentang mendesain sebuah busana pesta dengan menerapkan unsur dan prinsip. Berarti yang harus kalian bawa apa? Sketchbook, terus pensil, penghapus, penggaris, pensil warna, peraut, drawing pen, jangan lupa untuk menebalkan desain kalian. Gitu ya. Sudah paham sampai sini untuk kegiatan minggu depan? Sudah. Nah, sekarang kita duduk dengan rapi, kepalanya jangan diletakkan di meja. Kita akan mengakhiri pertemuan pada hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang, Bu. Selamat
Selamat siang, terima kasih untuk energinya hari ini. Kalian boleh mengikuti pelajaran lain setelah ini, setelah Ibu tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi